Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari para pendengar Renungan Harian Resort GKE Pulang Pisau yang kekasih dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus. Hari ini Jumat 2 Februari 2024. Adapun nats yang akan kita renungkan pada hari ini yaitu terdapat dalam Alkitab Perjanjian Baru 1 Korintus pasal 9 ayat 1 sampai ayat yang ke-15 dengan perikop hak dan kewajiban rasul. Hari ini bersama dengan saya Pendeta Kuster Tirambang, pendeta yang melayani di Jemaat GKE Gohong Resort GKE Pulang Pisau. Sebelum kita bersama-sama merenungkan serta mendengarkan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa. Maha besar Tuhan kami dalam Yesus Kristus, kami bersyukur untuk hidup dan kehidupan yang Tuhan anugerahkan bagi kami pada kesempatan hari ini. Serta kami menyerahkan seluruh hidup ini, bahkan setiap tugas pekerjaan yang akan kami lakukan hari ini ke dalam tangan Tuhan. Kami ingin seluruh aktivitas kami dilengkapi oleh bimbingan tuntunan kuasa firman-Mu yang akan kami dengar dan akan kami renungkan saat ini. Melewati hamba-Mu Tuhan, ingatkan dan tuntun kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, Saudara-saudari yang kekasih dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus. Kata hak dan kewajiban merupakan kata yang memiliki ikatan yang tidak dapat dipisahkan. Satu dan yang lainnya. Berbicara hak maka tidak mungkin dilepaskan dengan kewajiban. Itu pasti. Dan ini sangat normal atau wajar. Walaupun dalam penerapannya, bahwa saat kewajiban telah dilakukan, maka tidak serta-merta hak diterima atau terpenuhi jika yang bersangkutan belum atau tidak memakai atau menggunakan hak itu. Sehingga benar bahwa kewajiban yang dilakukan bukanlah menjadi tujuan utama untuk mendapatkan hak, walaupun sudah menjadi kewajaran jika hak itu dimungkinkan untuk diterima. Hak itu merupakan nilai dari sebuah penghargaan yang menjadi kepatutan. Sehingga Rasul Paulus berbicara mengenai hak dan kewajiban sebagai rasul. Hanya saja Rasul Paulus memilih sebuah sikap pelayanan lebih kepada memberi sebuah keteladanan dan mengingatkan jemaat di Korintus untuk menyadari serta menghargai pelayanan yang ia lakukan dalam pemberitaan Injil, di mana telah menjadi nyata hasil atau buah dari pekerjaan itu nyata dalam kehidupan mereka yang telah menjadi percaya oleh pemberitaannya kepada Tuhan Yesus Kristus, sehingga hidup dan kehidupan mereka telah diubah menjadi baru. Paulus secara tidak langsung ingin membangun suatu kesadaran yang tulus dari mereka untuk memenuhi hak dari kewajibannya, tentunya tanpa keterpaksaan, dan memberikan sokongan, dukungan kepadanya dengan tulus untuk keberlangsungan pemberitaan Injil, sehingga Injil keselamatan itu sungguh menjadi nyata atas hidup mereka. Walaupun ia tidak menggunakan hak itu untuk menghindari terbeban atau dibebankannya
perasaan jasmaniah mereka untuk menanggung kehidupan dan pelayanan yang ia lakukan. Paulus ingin mereka sadar secara rohani yang telah dibangun oleh iman dalam Kristus Yesus melalui pemberitaannya, sehingga mereka bertumbuh, menyadari semua itu dan memenuhi hak tersebut yang adalah hak yang diberikan oleh Allah kepadanya dalam Tuhan Yesus Kristus, dan itu adalah berkat dari kewajiban dan panggilan pelayanannya. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih mengasihi Tuhan Yesus Kristus, sebuah cerminan sikap pelayanan hamba Tuhan yang tentunya menjadi sebuah keteladanan bagi kita saat ini, untuk menjadikan panggilan sebagai sebuah pelayanan menjadi hal yang utama bagi kehidupan kita, serta meyakini bahwa hak yang adalah berkat dari Tuhan itu akan tetap memberkati kehidupan kita, baik para hamba Tuhan maupun seluruh kehidupan para pendengar kehidupan jemaat Tuhan di mana saja berada. Marilah Bapak Ibu yang kekasih dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus, kita menyeimbangkan antara hak dan kewajiban kita menjadi sebuah kerangka pelayanan yang dapat kita berikan dengan tulus dalam kehidupan ini, dengan tujuan utama yaitu memuliakan Tuhan. Bahkan kita hidup menikmati rahmat dan berkat-Nya senantiasa. Tuhan memberkati kita melalui firman-Nya. Amin. Kita berdoa. Bapa Surgawi, Tuhan kami dalam Yesus Kristus, sungguh kami bersyukur karena kami dikuatkan melewati firman-Mu yang kami renung dan dengarkan hari ini. Biarlah firman-Mu menuntun kami, agar kami dapat menjalani kehidupan anugerah Tuhan ini dengan ucapan syukur, dengan penuh suka dan penuh tanggung jawab, melewati hak-hak yang menjadi milik kami yang Tuhan berikan. Kami dapat mewujudkan tanggung jawab kami dengan tulus dalam pelayanan dalam hidup kami masing-masing. Bapa, saat ini kami bersahati mau berdoa bagi jemaat GKE Jabiren. Mohon berkat-Mu Tuhan bagi majelis pertimbangan, BPP, MPH, bidang-bidang kategorial, bahkan seluruh program yang dilakukan dalam pelayanan di jemaat GKE Jabiren, terlebih program tahun 2024. Tuhan memberkati dan menyertai, memberkati pendeta Pikaris yang melayani, Tuhan utus di jemaat GKE Jabiren, seluruh penatua diakon, agar mereka dapat melayani jemaat Tuhan dengan sukacita, sehingga kehidupan jemaat Tuhan senantiasa diberkati. Bahkan kehidupan para pelayan yang Tuhan utus di sana diberkati oleh Tuhan. Demikian berdoa ya Tuhan, mohon penyertaan-Mu bagi seluruh kehidupan jemaat GKE Jabiren, secara pribadi, keluarga, dalam tugas aktivitas kehidupan mereka. Tuhan menyertai dan Tuhan memberkati. Karuniakan hikmat, kekuatan, kesehatan, kebijaksanaan senantiasa bagi mereka menjalani kehidupan dalam tugas, tanggung jawab, dan pelayanan mereka. Menikmati kasih dan rahmat Tuhan dengan sukacita. Terima kasih Bapa, inilah seru doa dan permohonan kami yang kami naikkan melalui nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami, telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada kami hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Tuhan memberkati. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.